Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerian Irwansyah, NPM 2315061027. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan komputer lanjut, di mana ujian akhir semester ini bersifat kelompok, dan kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Valerian Irwansyah, teman saya Rinanda Pratama, dan juga dari Risda Mananda Roland Jiba. Untuk konsep pembuatan ujian akhir semester ini, kami membagi ada 4 topologi, di mana saya akan menjelaskan topologi yang pertama. Dan untuk topologi 2, 3, dan 4 itu akan dijelaskan dengan anggota kelompok saya, dan saya kebagian pada nomor 1 dan 2. Untuk video kali ini saya akan membahas topologi yang pertama, di mana untuk konsep pengumpulannya, kelompok kami akan mengumpulkan ada 3 link video yang berisikan tentang 4 topologi tersebut, serta ada 4 packet tracer filenya, kemudian beserta link videonya juga. Dan pada video kali ini saya membahas untuk topologi yang pertama, yang dimana yang pertama itu adalah sistem routing statis untuk topologi jaringan seperti gambar di bawah ini. Nah, yang dimana untuk topologi yang pertama itu terdiri dari 2 router, 2 switch, serta ada 6 buah PC, dan juga ada tabel alamat IP yang sudah tertera pada file ujian akhir semester CKL ini. Untuk itu langsung saja kita ke Cisco packet tracernya. Tapi sebelum itu saya memberikan sebuah panduan, yang dimana saya telah membuat sebuah file notepad, dimana file ini saya buat untuk membantu saya dalam melakukan sebuah konfigurasi jaringan agar tidak keliru atau terjadi kesalahan dalam melakukan sebuah konfigurasi jaringan. Oke, untuk itu langsung saja kita membuat topologinya. Di sini saya menggunakan router 2911 nya ada 2. Oke. Kemudian ada switchnya ada 2. Kemudian ada PC sebanyak 6 buah. Oke. Oke. Nah, di sini kita melakukan sebuah wire. Kita menggunakan kabel chopper. Kita menggunakan kabel straight through. Kita hubungkan fase Ethernet 0. Kita hubungkan ke fase Ethernet 2. Untuk dari PC ke switch, kemudian sama fase Ethernet 0 kita hubungkan ke switch 2 nya ke 01. PC kelima kita fase Ethernet 02 sesuai dengan notepad yang telah saya buat. Untuk PC yang keenam kita fase Ethernet 03. Di sini kita buat penggantian nama dulu agar tidak bingung. PC 1, 2, agar tidak bingung dalam melakukan penjelasannya. 4, 5, dan juga ada 6 yang terakhir.
Dan di switchnya juga kita ubah di switch 2. Kita ubah dulu jadi switch 1 dan switch 2, router 1 dan juga router 2. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan switch 1 ke router 1 dan switch 2 ke router 2 menggunakan kabel straight copper dengan port fast Ethernet 024 ke router 1 itu gigabit Ethernet 00. Kemudian untuk switch yang kedua sama 024 port fast Ethernet ke gigabit Ethernet 00. Dan untuk router ke router kita menggunakan kabel straight through di port 01 gigabit Ethernet. Oke, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita membuat topologinya, kita akan melakukan sebuah konfigurasi IP terhadap PC tersebut. Ada 6 buah PC, kita akan masukkan alamat IP yang telah tertera pada tabel ini. Kita akan masukkan PC 0, alamat IP-nya berapa, subnet berapa, dan juga local network base-nya berapa atau default gateway-nya. Jadi kita mulai dari PC yang pertama, kita menuju menu desktop dan IP configuration. Nah, di sini kita telah masuk ke desktopnya. Langsung kita masukkan saja untuk alamat IP-nya. Di sini kita bisa lihat di notepad yang telah saya buat itu 92.17.2, kemudian default ya 192.168.17.1. Oke, lanjut ke PC 2, sama yang kita lakukan, masuk IP configuration 92.168.17.3, enter. Defaultnya 192.168.17.1. kemudian masuk ke PC yang ketiga. Untuk PC yang ketiga ini 192.168.17.4, kemudian defaultnya 192.168.17.1. Oke. Masuk ke PC 4, dimana untuk PC 4 berbeda alamat IP-nya. IP configuration 192.168.10.2, kemudian defaultnya titik 1, kemudian 192.168.3 untuk PC yang kelima. Defaultnya sama 192.1. Oke, untuk yang PC yang terakhir 192.168.10.4 dan 192.168.10.1. Oke, setelah melakukan konfigurasi alamat IP untuk end device yaitu PC, kita melakukan konfigurasi router yang pertama. Yang ini kita masuk ke command line interface. Oke, kita masuk ke command line interface, kita masukkan prompt enable, kemudian configure terminal. Oke, kita masuk ke interface gigabit
Ethernet 0 strip 0. Kemudian kita masukkan IP addressnya yang sesuai dengan tabel 68.17.1 untuk default gateway nya, dengan subnetnya 255.0. kemudian kita setting no shutdown. Oke. Kita excite, kemudian kita masuk ke router yang kedua di dalam command line interface ini. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0 strip 1. Kemudian kita masukkan IP addressnya 12.10.10.2.1.000. Enter, no shutdown, dan kita excite. Oke. Kita end, kita write memorinya supaya itu bisa tersimpan. Kemudian kita masuk ke router yang kedua, masuk ke command line interface, kita enable, kita config terminal, kemudian gigabit Ethernet 0 ada yang typo. Kita masuk ke interface gigabit yang router yang pertama tadi, terus kita masukkan IP addressnya 92.168.10.1. no shutdown, kemudian kita excite. Oke. Interface gigabit Ethernet 0 strip 1. Ini kita masukkan IP addressnya 12.10.1.2.55.00. Shutdown, excite, dan kita IP route 92.168.17.0, kemudian ada 12.10.10.1. Oke. Kita membuat IP route-nya untuk di routernya, dimana berisikan sebuah default gateway dari alamat IP-nya. Sini kita langsung saja end, kemudian kita simpan write memory. Oke. Sebelum kita melakukan sebuah ping, kita pengecekan. Kita show IP interface brief. Nah, sini bisa kita lihat interface briefnya, alamat IP yang telah terhubung itu di gigabit Ethernet 00, dimana alamat IP nya 10.1, kemudian gigabit Ethernet 01 itu 12.10.10.2. itu di router kedua. Kemudian router yang pertama kita bisa cek show in IP interface brief. Tuh, sama ya, ini perbedaannya hanya di internet 0
1 gigabit Ethernet, dimana alamat IP-nya 10.1, sedangkan yang router kedua itu 10.2. Dan juga untuk alamat IP gigabit internet 00 itu 17.1, sedangkan yang ini 16.10.1. Kemudian setelah seperti ini, kita akan melakukan sebuah ping di antara di sini ada perbedaan kan, ada dua router, dua switch yang dimana memiliki IP yang berbeda. Tapi setelah kita melakukan konfigurasi, apakah alamat IP itu bisa melakukan sebuah ping atau pengiriman paket, kita coba di command prompt di PC yang pertama. Kita akan mencoba mengeping dari PC pertama ini ke PC keempat yang lokasinya berbeda topologi, berbeda switch dan juga berbeda router. Di sini kita melakukan ping 192.168.10.2. Jadi di sini masih unreachable untuk PC yang keempat. Kita coba untuk ping 17.3. Oke, untuk melakukan sebuah ping dari satu switch yang sama itu berhasil. Kita ke command prompt lagi, kita ping 92.168.10. Oke. Coba kita melakukan ping lagi 192.4. Oke. Sini sudah berhasil melakukan ping dari router 1 ke router 2 dan juga PC 1 ke 4, kemudian PC 3 ke 5 dan juga PC 2 ke 6. Semuanya telah berhasil untuk melakukan sebuah ping. Tadi ada kesalahan untuk datanya belum ke unreach, itu karena router 1 dan router 2 nya belum kita enable kan tadi sempat berhasil untuk kita config lagi. Kita ping lagi 10. Oh ya, masih unreach. Oke. Sebentar. Kita cek IP terlebih dahulu. 17 ping. Oke, ini sudah mulai berhasil, jadi tidak bisa. Oke, sekian untuk penjelasan topologi yang pertama di nomor yang 1. Kita lanjut ke topologi kedua dalam berbeda video.